Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narsuni. Saat ini kita akan belajar tentang perawatan metode kangguru. Perawatan metode kangguru merupakan perawatan yang diberikan pada bayi yang mengalami BBLR ataupun prematur dengan menggunakan prinsip kontak langsung kulit ke kulit antara ibu dan bayi ataupun skin to skin kontak. Nah, di mana perawatan ini menggunakan suhu tubuh ibu untuk menghangatkan bayi. Perawatan metode kangguru ini sangat direkomendasikan oleh WHO secara global sebagai intervensi penyelamat nyawa bagi bayi BBLR maupun bayi prematur dan merupakan alternatif dari perawatan inkubator. Adapun tujuan dari perawatan metode kangguru ini adalah untuk menstabilkan suhu tubuh bayi dan menghindari terjadinya hipotermi. Adapun manfaat dari perawatan ini adalah untuk menstabilkan suhu dan metabolisme, meningkatkan pertumbuhan bayi, meningkatkan menyusu, mencegah infeksi ataupun manfaat lainnya yang dapat dirasakan oleh bayi dan ibu. Siapa saja yang bisa melakukan metode kangguru ini adalah pertama, ibu dari bayi, kedua, ayah dari bayi, ketiga, anggota keluarga lainnya pun bisa melaksanakan perawatan metode kangguru. Kapan dimulainya perawatan metode kangguru? Perawatan metode kangguru berdasarkan rekomendasi dari WHO dapat dimulai segera setelah lahir pada semua bayi BBLR maupun bayi prematur, kecuali bayi yang dalam keadaan sakit. Pada bayi sakit, PMK ini dapat dilakukan jika bayi telah memenuhi kriteria, yaitu bayi sudah dalam keadaan stabil yang dibuktikan dengan frekuensi napas, frekuensi nadi, suhu tubuh dalam 3 hari berturut-turut dalam rentang normal. Suhu tubuh ini digunakan adalah suhu tubuh inkubator. WHO merekomendasikan adanya 3 elemen pada pelaksanaan PMK. Pertama, dilakukan kontak kulit ke kulit yang berkelanjutan dan kontinu selama 8-24 jam. Kedua, diberikan ASI eksklusif. Ketiga, saat bayi keluar dari ruang neonatus intensive care unit ataupun keluar dari rumah sakit, dilakukan pemantauan secara ketat dan dilanjutkan kontak kulit ke kulit ini di rumah. Adapun persiapan alat untuk PMK yaitu kain PMK, popok, topi, dan kaos kaki bayi. Persiapan berikutnya adalah persiapan dari ibu bayi. Ibu bayi kita minta untuk makan terlebih dahulu atau menyiapkan snack air minum di dekatnya. Kedua, ibu bayi kita minta untuk mencuci tangan. Ketiga, kita akan membuka pakaian ibu bagian atas sehingga ibu ini akan telanjang dada. Persiapan berikutnya adalah persiapan bayi. Bayi akan kita buka baju yang dikenakan sehingga bayi akan telanjang. Kemudian kita akan pakaikan dia pers atau popok. Selanjutnya kita pakaikan topi dan sarung kaki.
Setelah bayi disiapkan, maka kita akan memosisikan bayi untuk posisi PMK pada dada ibu. Pertama-tama kita letakkan tangan kita di bawah punggung bayi dan tangan yang satu di kaki bayi. Kemudian kita akan mengangkat bayi dan perhatikan tangan, kaki, dan leher bayi. Kemudian kita akan meletakkan bayi di dada ibu yang tadi telah dibuka bajunya atau telanjang dada. Kita akan menempelkan bayi pada dada ibu. Ibu kita minta untuk merapatkan tubuh bayi ke dalam tubuhnya, kemudian memeluk seluruh tubuh bayi, bukan hanya di bagian leher bayi. Ibu kita minta untuk memeluk bayi pada bagian punggung bayi dengan menjaga leher bayi, kemudian bagian pinggang bayi. Kemudian bayi akan kita posisikan kepalanya miring ke salah satu payudara. Kita akan memposisikan tangan dan kaki bayi dengan fleksi. Ya, tangan difleksikan di dada ibu. Minta ibu untuk memegang. Kemudian kaki juga akan kita posisikan fleksi. Kemudian kita akan mengikat bayi dengan menggunakan kain PMK. Lebarkan kain PMK. Minta ibu untuk membantu. Kain bagian atas kemudian kita letakkan di bawah ketiak ibu, kemudian melingkar ke belakang. Di bagian belakang kita akan silangkan kain tersebut ke depan seperti ini. Kain bagian atas yang tadi kita silangkan ke depan, kemudian kita ikat kembali dengan kain yang bagian bawah. Pastikan posisi ibu dan bayi nyaman. Setelah PMK ini terpasang dan ibu masih dalam keadaan telanjang dada, maka kita bisa menyarankan ibu untuk mengenakan baju bagian luar. Sehingga bayi maupun ibu akan merasa nyaman. PMK ini bisa dilakukan secara intermittent maupun kontinu. Secara intermittent, ibu bisa melakukan selama 3 jam, kemudian melepaskan kembali. Secara kontinu, ibu bisa melakukan selama 24 jam penuh. Selama dilakukan PMK, perawat juga wajib melakukan evaluasi terhadap kenyamanan ibu maupun kenyamanan bayi. Kita akan mengevaluasi apakah bayi merasa nyaman, tidak gelisah, dan tidak banyak bergerak. Ketika bayi telah gelisah dan banyak bergerak, maka ibu kita minta untuk melihatkan kembali atau mengecek kembali bagaimana posisi bayi atau bayi dalam keadaan lapar. Pada saat PMK, ibu bisa melakukannya dengan duduk.
berbaring di tempat tidur, maupun melakukan kegiatan lainnya. Demikian praktek perawatan metode kangguru. Semoga video ini bermanfaat untuk mahasiswa yang sedang belajar dan juga untuk ibu yang akan melaksanakan PMK di rumah maupun di rumah sakit.